Shalom jemaat, di bulan September ini sepanjang 1 bulan tema gereja kita adalah berbicara tentang bulan musik, ya, bulan musik. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat yang pertama. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di dalam kehidupan kita senantiasa dari hati yang terdalam memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah pagi ini sungguh memberkati setiap kita. Biarlah kita memiliki pemahaman yang benar tentang musik gereja. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online. Biarlah saat ini kita mau bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berfokus hanya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengambil saat teduh. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Pujilah Allah karena cintanya. Pujilah Roh Kudus karena anugerahnya. Puji Roh Kudus karena anugerahnya menerangi hatiku dan ubahkanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih
Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita terus berserah kepada Tuhan. Di mana kita tahu kehidupan kita terbatas. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kita. Mari kita naikkan pujian. Aku berserah. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah hidup kita hanya buat Tuhan. Inilah pengakuan kami kepada Engkau. Kami mau terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami penuh dengan keterbatasan. Di mana hari-hari yang kami lalui, seringkali kami jatuh dalam dosa. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup menebus hidup kami. Menebus setiap dosa-dosa kami. Biarlah pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan, mengaku di hadapan Engkau. Ya Tuhan, ampuni setiap kami. Kuduskan, layakkan kami di hadapan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memulihkan setiap kami. Bahkan Engkau telah memberkati setiap kami. Dengan kekuatan yang baru. Dengan hati yang diperbarui terus di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu. Buat segalanya yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Bahkan sampai Tuhan jemput setiap kami.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengaku dosa di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yalah saat ini kita mau terima berita anugerah yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1-2 yang berbunyi sebagai berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dan saat ini jemaat mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memperkatakan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Mari kita bersama-sama naikkan pujian. Tuhan, Kaulah gembalaku. Karena kita tahu bahwanya Tuhan sanggup menuntun kita kepada jalan yang benar. Dialah juru selamat kita ya. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus juru selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus juru selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus juru selamat, kini berserah. Tuhan Yesus juru selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari ya Tuhan, karena kami rindu untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus juru selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus juru selamat, tak terhingga kasih-Mu. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus juru selamat setiap kita. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap hati kita untuk kita terus terima firman untuk menjadi kekuatan buat setiap kita. Mari kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawan
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepadamu dan kami boleh mensyukuri anugerah yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami untuk keselamatan kami. Dan ya Tuhan, secara khusus pagi ini kami juga akan bersama-sama memikirkan anugerah terbesar yang juga Kau berikan kepada kami manusia, yaitu musik, yang melaluinya kami dapat memuliakan nama-Mu, bahkan kami juga memperoleh kekuatan yang daripadamu. Kami berdoa, Engkau berkati firman-Mu, yang nanti akan kami baca, kami renungkan, biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyinya. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, saya akan mengajak kita melihat sebuah video klip ya, yang saya yakin tentu Anda nanti dapat menyimpulkan kira-kira ya berkaitan dengan video klip ini. Saya persilahkan bisa ditayangkan. Pod doors are closed. The stage is ready for access. Ya, kira-kira saudara-saudara tahu video klip tentang apa? Ya, sebuah penampilan yang sangat luar biasa yang membuat orang-orang menjadi histeris. Ya, dan ini adalah memang tentang Michael Jackson. Dan kalau kita lihat orang-orang yang menyaksikan tadi, mereka sangat histeris, ya, berteriak, bahkan ya walaupun mungkin kita nggak dengar secara langsung, tapi dari ya mulutnya, ya Michael, we love you, Michael, I love you, dan sebagainya. Ya, sehingga memang saudara, ini musik ya telah menjadi sesuatu yang begitu merasuki pikiran mereka sampai mereka menjadi sangat histeris. Ya, selain memang histeria oleh karena musik atau oleh karena nyanyian yang tadi kita lihat, ya kita juga melihat ada satu musik yang lain ya yang memang boleh dikatakan sangat legendaris. Ya, pada tahun 1965 ya ada sebuah ya drama musikal atau film musikal ya yang muncul yang sangat terkenal, yaitu The Sound of Music. Dan musik ini akan, maksudnya boleh dikatakan sangat indah sekali, menceritakan tentang sebuah keluarga angkatan laut yang bernama Von Trapp. Ya, dia punya 7 anak dan anak ini dididik dengan disiplin yang tinggi. Tapi dia sendiri ya tidak diceritakan istrinya
bagaimana tapi tidak ada istrinya, dia sendiri yang mengurusi ketujuh anaknya. Ya, bahkan dengan disiplin yang tinggi kalau manggil mereka dengan peluit dan mereka harus datang siap seperti orang berbaris dan sebagainya. Sampai kemudian datang seorang suster bernama Maria ya yang bekerja di keluarga ini, dan suster ini suka musik, suka nyanyi. Sehingga dia membuat suasana kehidupan yang tegang dan keras itu kemudian menjadi cair dan menjadi suasana yang menyenangkan oleh karena musik, oleh karena nyanyian dan sebagainya. Tapi ternyata saudara tidak lama setelah itu keluarga ini harus melarikan diri karena Hitler sudah juga tentunya masuk ke wilayahnya, seingat saya wilayah Austria, sehingga kemudian mereka harus melarikan diri, dan setelah mereka perform atau menampilkan ya musik yang indah, kemudian mereka mulai terus melarikan diri dan mereka akhirnya bisa melewati ya pegunungan ya di Salzburg, dan kemudian mereka menjadi bebas dan sebagainya. Nah saudara, musik ini, The Sound of Music ini sangat luar biasa. Dia mendapatkan 5 Academy Awards dan mendapatkan 2 Golden Globe. Bahkan dia dinobatkan sebagai memperoleh American Award for Best ya Written Music ya. Bukan itu saja saudara, film ini boleh dikatakan menjadi film box office selama 4 minggu ya pada tahun 1965. Bahkan setelah 5 tahun film ini masih tetap terus ditonton. Bahkan bukan itu saja, sampai hari ini masih banyak yang menyukai film ini. Selama 5 tahun film ini menghasilkan atau ditonton oleh 283 juta orang. Dan menghasilkan uang 286 juta dolar. Sehingga tentunya produser film ini ya sangat senang sekali, kaya. Oleh karena apa? Oleh karena hasil yang dinampakkan oleh film ini. Nah saudara, jadi di sini kita bisa melihat bahwa musik bisa membuat orang yang tadinya keras kaku bisa menjadi lembut. Bahkan bukan itu saja, keluarga yang tadinya mungkin hanya diisi dengan disiplin yang kaku, yang kemudian bisa dirubah menjadi ya keluarga yang sukacita dan menyenangkan. Karena musik telah merubah hidup menjadi hidup yang lebih bermakna dan berbahagia. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti tema kita, musik adalah hadiah dari Tuhan. Ya dalam bahasa Inggris saya katakan musik is gift of God. Nah pada tahun 2010, maaf ini. Ya, pada tahun 2010, seorang bernama Bob Kauflin, dia menulis artikel ya yang mengatakan music gift of God. Musik itu anugerah Allah atau musik itu telah menjadi Allah atau menjadi ilah. Apa maksud daripada pernyataan Bob Kauflin ini? Seperti tadi yang kita lihat ya dalam tayangan pertama, waktu Michael Jackson, musik atau nyanyian atau itu sudah menjadi apa? Menjadi ilah. Sehingga mereka histeris mengidolakan, bahkan sebenarnya itu segala sesuatu buat mereka. Sampai mereka kehilangan akal sehat dan sebagainya oleh karena musik. Tapi musik juga bisa sebagai gift atau anugerah Allah. Ya, seperti gambaran The Sound of Music yang memang merupakan film yang indah sampai hari ini. Saudara, Bob Kauflin mengatakan ada 5 indikator yang kita bisa lihat bahkan secara khusus juga terjadi di gereja. Apakah musik itu adalah anugerah Allah atau musik itu menjadi ilah? Nah 5 indikator itu adalah yang pertama. Kalau kita memilih menghadiri ibadah di gereja atau pertemuan berdasarkan musik daripada pemberitaan Injil. Ya, kalau kita kemudian ke gereja, kita berkata, saya suka ke gereja sana. Kenapa? Musiknya sangat bagus, nyaman, indah. Alat musiknya, sound systemnya, tata lampunya, dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Nah, kalau sampai itu sudah terjadi ya di dalam pikiran kita, maka musik itu sudah boleh dikatakan menjadi ilah. Kedua, kalau kita mengatakan bahwa kita tidak bisa menyembah Allah melalui pujian selain dari apa? Pemimpin pujian atau lagu ini
atau musik ini, jenis nyanyian ini dan sebagainya, baru itu bisa merupakan suatu sarana untuk saya bisa menyembah Allah. Nah, kalau itu terjadi, saudara, maka kita sudah menganggap musik sebagai ilah, ya, bukan lagi sebagai anugerah Allah. Ketiga, kalau kita berpikir musik akan membawa kita ke hadirat Tuhan, ya, sebenarnya nggak salah kalau dikatakan musik ya membuat kita datang untuk menyembah Allah. Tapi seringkali orang sudah berpikir apa? Musik ini sangat penting. Karena musik ini akan membawa kita ke hadirat Allah atau membawa hadirat Allah datang. Padahal sekali lagi ya, hadirat Allah atau Allah datang bukan oleh karena musik. Ya, secara khusus misalnya saja kalau kita melihat gereja-gereja, ya saya pernah mendapatkan WA ya dari gereja di bawah tanah di Tiongkok yang mereka beribadah di ruang yang sumpek kecil, tempat yang tidak nyaman, musik nggak ada. Ya, tapi mereka tetap bisa beribadah dan mereka merasakan kehadiran Allah dan persekutuan yang indah. Itu maksudnya. Sehingga sekali lagi saudara, musik penting tapi bukan hal yang utama. Keempat, penampilan musik yang salah membuat kita marah, emosi terhadap anggota tim musik. Ya, tentunya saya yakin kita ingin menampilkan musik dengan baik. Ya, dalam konteks gereja tentunya. Kita bahkan berlatih mempersiapkan diri. Tapi kalau sampai terjadi ada yang salah, ya, tapi kesalahan itu bisa ditolerir atau bisa ditutupin atau segera bisa kembali ke track yang benar. Seharusnya justru kita saling mendukung, saling mendoakan. Untuk apa? Untuk dia akan berperan dengan lebih baik. Bukan sebaliknya kita tambah marah-marah. Ya, sepertinya wah sudah gagal tampilnya. Memang kalau kita, ya kalau orang-orang menampilkan konser yang hebat, orkestra yang hebat, ya mungkin saja bahwa ya pemimpinnya atau dirijennya menginginkan sempurna dan terbaik. Ya, tapi sekali lagi saudara, bahwa kita melalui musik kita melihat justru sekali lagi yang dipentingkan adalah bagaimana dengan sukacita kita melayani Tuhan. Kelima, cinta untuk musik telah menggantikan cinta kita kepada Tuhan. Ya, cinta untuk musik telah menggantikan cinta kita kepada Tuhan. Maksudnya adalah bahwa apa saudara? Karena ya kita senang dengan musik sampai kita lupa akan Tuhan. Ya, mungkin kalau Anda disuruh tampil hari Minggu main musik misalnya, wah Anda harus persiapan luar biasa. Ya, sampai nggak mau diganggu, berjam-jam persiapan. Tapi kalau Anda disuruh menyiapkan sekolah minggu, cerita sekolah minggu, Anda berpikir, itu gampang sekali. Ya, sehingga memang istilahnya apa? Kita sudah merasa bahwa musik itu menjadi bagian dari hidup kita yang nggak terlepas, yang nggak bisa dilepaskan, dan akhirnya kita tentunya ya boleh dikatakan mungkin sikap kita terhadap Tuhan menjadi berubah oleh karena itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, musik adalah pemberian Allah, ya. Dalam bahasa Inggris katakan music is a gift of God. Pemberian Allah, anugerah Allah yang tentunya harus kita terima dengan sukacita, harus kita kelola, kita pakai untuk kemuliaan namanya. Nah, di dalam Alkitab tercatat orang pertama yang boleh dikatakan sebagai ahli musik adalah seorang yang bernama Yubal. Ya, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 12 dikatakan, nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan seruling dan suling. Ya, Yubal ini adalah bapak dari pemain semua yang memainkan kecapi, dalam arti mungkin dia yang menciptakan kecapi, membuat kecapi, seruling ya, sehingga dia dikatakan sebagai bapak dari semua kecapi dan seruling. Dengan kata lain kita melihat bahwa ini adalah anugerah Allah yang Allah berikan ya di dalam Kejadian pasal 4. Kalau kita tahu Kejadian 4 ini mulai masih dalam konteks awal-awal ya, setelah Allah menciptakan dunia, manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian manusia berkembang, dan salah satu dicatat Yubal sebagai apa? Sebagai ahli musik. Jadi sekali lagi musik adalah anugerah Tuhan. Ya, musik ya adalah ya anugerah Tuhan yang memang bisa punya dampak positif maupun juga punya dampak negatif.
ya saya melihat di dalam di dalam internet ya, ada beberapa yang bisa ini kan ya kita lihat ya berkaitan dengan musik. Misalnya dikatakan musik ya dampak positifnya adalah apa? Mengurangi kecemasan ya. Dengan orang main musik, mendengarkan musik, kecemasan, kekhawatiran itu bisa berkurang. Kedua, musik membuat suasana hati menjadi baik. Ya, orang yang susah dihibur, dikuatkan oleh karena musik, oleh karena mendengar nyanyian, pujian dan sebagainya. Tiga, musik meredakan stres dan mempengaruhi gelombang otak. Ya, hampir sama dengan poin 1, ya kecemasan, khawatir, stres, ya bisa diatasi dengan musik. Bukan itu saja, musik menyembuhkan luka karena patah hati. Wah, ya. Ini dari internet ya, dalam arti apa? Orang yang mungkin patah hati, yang susah, sedih, ya mereka begitu mendengar musik, mendengarkan ya nyanyian dan sebagainya, mereka dapat dihiburkan kembali. Ya, dan kemudian juga musik dikatakan yang kelima meningkatkan kinerja. Ya, ada orang yang senang bekerja sambil mendengar musik misalnya, ya. Kemudian keenam, musik meredakan sakit dan melindungi pendengaran. Ya. Nah, ini memang agak aneh karena apa? Seringkali musik justru bahaya bagi pendengaran secara khusus anak-anak. Tapi di sini justru dikatakan musik bisa meredakan sakit dan juga melindungi pendengaran menurut para ahli itu. Ketujuh, musik baik untuk jantung dan memperkuat daya ingat. Ya, nggak tahu bagaimana bisa dijelaskan begitu, tapi ya menurut ya mereka yang menulis ini, musik adalah tentunya bagus sekali untuk jantung dan daya ingat. Tapi ternyata juga ada dampak negatif dari musik. Cuma kalau saya lihat ya, dampak negatif musik itu bukan oleh karena musiknya yang tidak baik, tapi kitanya yang tidak bisa mengelola dan memandang musik dengan baik. Pertama, para bintang pop mendukung promo produk yang tidak sehat. Ya, ini rupanya konteksnya di Amerika, karena contoh-contohnya di Amerika ya banyak junk food dan sebagainya ya yang diiklankan oleh bintang top. Ya, walaupun makanan itu tidak sehat, tapi bintang top itu mengiklankan, semua ikut membeli dan sebagainya. Bahkan boleh dikatakan banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengeluarkan dana cukup besar untuk apa? Untuk promo dengan menyewa bintang top, tapi menghasilkan yang luar biasa melalui musik, melalui nyanyian. Ya, dua, mendengarkan musik terlalu keras dapat meningkatkan kerusakan pendengaran. Ya, jadi memang mendengar musik terlalu keras, apalagi sekarang ini orang pakai earphone yang dimasukkan ke dalam telinga. Saya tidak tahu apakah sudah ada penelitian, tapi saya sendiri begitu pakai earphone yang dimasukkan telinga, rasanya di telinga itu terasa sakit, sehingga saya beberapa punya earphone tapi ada di luar telinga ya, dan suaranya tentunya nggak dibesarkan, tinggal nggak masuk ke dalam genangan telinga. Tapi dikatakan bisa bahaya, merusak pendengaran. Ketiga, musik sedih dapat menyebabkan kegelisahan dan neurosis ya, mempengaruhi syaraf dan sebagainya. Kalau mendengar musik sedih ya mungkin bisa membuat histeris, membuat susah, membuat kita putus asa, kecewa dan sebagainya. Mendengarkan musik dapat mengganggu konsentrasi. Ya, memang agak lucu, agak aneh. Ada orang yang bekerja baru nyaman, enak kalau mendengarkan musik, tapi ada juga orang yang justru terganggu konsentrasinya pada saat mendengarkan musik. Kelima, dengan musik, ya mendengar musik saat mengemudi, ya dapat menimbulkan kecelakaan. Betul, ya kalau kita dengar musik, waduh, apalagi lagunya lagu yang kita suka ya, sampai kita histeris dan sebagainya, kita lupa kalau kita ini sedang nyetir, bisa menyebabkan kecelakaan dan sebagainya. Musik dapat mempengaruhi kehidupan seksual. Nah, ini dijelaskan agak lain sedikit ya, kita ya dikatakan itu bisa mempengaruhi ya, karena apa? Mempengaruhi positif, mempengaruhi negatif dan sebagainya. 7, mendengarkan lagu tentang masa tua bisa membuatmu mati lebih cepat. Nah, ini saya juga menjadi heran ya, karena apa? Dikatakan ada lagu masa tua dalam arti ya menceritakan dengan masa depan, tentang apa keindahan masa depan dan sebagainya, ya membuat orang kemudian harapannya ya kepada harapan sesuatu yang akan datang, sehingga dikatakan bisa mempengaruhi hal itu.
Nah sekarang saya katakan bahwa memang apa yang disebutkan ya berkaitan dengan pengaruh negatif musik ini, itu lebih kepada tentunya sikap dan pemahaman kita tentang musik. Jadi sekali lagi Allah memberikan musik ya untuk kita supaya apa, kita bisa memakainya untuk kemuliaan namanya. Allah memberikan kepada kita musik supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Supaya musik itu bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia. Ya, sehingga pertama saudara, musik diberikan supaya apa? Kita bisa memuji Allah. Supaya kita bisa memuliakan Allah melalui musik. Saudara, tentunya saya yakin kita bisa memuliakan Allah, memuji Allah melalui kata-kata kita. Tapi paling tidak ya melalui puji-pujian, nyanyian yang kita naikkan, kita bisa memuji dan memuliakan Allah. Dan itu nampak sekali di dalam Mazmur pasal 150. Dalam 2 ayat ini, kalau kita perhatikan ada berulang kali disebutkan pujilah Allah. Termasuk kata pertama haleluya yang juga artinya pujilah Allah. Ya, Mazmur 150 mengatakan haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia dalam segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Dalam 2 ayat yang singkat ini, ada 4 pujilah dan 1 haleluya. Jadi 5 ajakan untuk kita memuji Allah. Mengapa kita harus memuji Allah dan bagaimana kita memuji Allah? Nah, menarik, dalam ayat 3 dan 4 disebutkan bagaimana kita memuji Allah. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Jadi katakan pujilah dia dengan apa? Dengan alat-alat musik yang ada. Selain nyanyian, tapi juga diiringi dengan alat musik. Ya, nah memang zaman dulu alat musiknya secara khusus dalam perjanjian lama, ya kecapi, rebana, ya kemudian dikatakan seruling dan sebagainya. Ya zaman sekarang ya sudah lebih digital ya, ada keyboard, ada gitar listrik, ada piano, ada saksofon, ada macam-macam dan sebagainya. Tapi intinya adalah Tuhan memberikan alat musik, Tuhan ciptakan semuanya itu melalui tangan orang-orang yang ahli. Untuk apa? Untuk dipakai memuji dan memuliakan Allah. Nah dalam Mazmur 104 yang tadi sudah kita baca, di sana dikatakan bahwa kita diminta memuji Allah. Karena apa? Memuji Allah untuk bersyukur kepada Allah. Di sana katakan masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan muliakanlah dia. Nah maksudnya adalah bahwa kita memuji Allah itu bukan oleh karena apa? Allah itu gila pujian. Minta terus dipuji-puji oleh kita. Seringkali manusia suka dipuji dan kadang minta dipuji. Tapi Allah tidak demikian. Tapi dari Mazmur 104 ini kita tahu mengapa kita dipanggil memuji Allah. Kenapa? Kita dipanggil untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena kekuasaannya yang memelihara kita. Bersyukur atas pemeliharaannya. Bersyukur atas berkatnya, atas anugerahnya, atas tuntunannya. Sehingga melalui nyanyian, melalui musik, kita bisa memuji Allah dan memuliakan dia. Yang kedua, Tuhan memberikan musik supaya kita bisa berdoa. Nah ini menarik sekali saudara, bahwa dikatakan ya dalam beberapa bahan yang saya baca, God give music that we might pray. Dalam arti apa? Melalui musik, melalui nyanyian, kita bisa berdoa kepada Allah. Ya tentunya bukan berarti satu-satunya cara berdoa yang benar adalah dengan menyanyi. Ya dengan apa namanya musik dan sebagainya, bukan itu maksudnya. Tapi sekali lagi musik bisa menolong seseorang untuk berdoa. Ya dalam Mazmur 42 ayat 9 dikatakan, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi pemazmur mengatakan dia pada malam hari menaikkan nyanyian. Nyanyian ini sebuah doa, entah doa syukur, doa pujian, doa permohonan, doa
keyakinan dan sebagainya yang dinaikkan kepada Allah. Sehingga memang kalau Anda periksa kitab Mazmur, ya, kata Mazmur, sabur itu artinya nyanyian. Ya, banyak kitab Mazmur yang memang berisi tentang doa. Doa saat menghadapi musuh, doa saat malam hari, saat pagi hari dan sebagainya. Banyak sekali mazmur-mazmur doa yang memang itu dipakai oleh pemazmur dan dipakai oleh banyak orang di bait Allah, di sinagog pada masa itu untuk memuji Allah. Saudara, saya ingat ya, istri saya beberapa kali menjalani operasi dan sekali saya ingat waktu operasi di Malang. Ya, waktu operasi di Malang saya dampingi, ya, terus susternya ya tiba-tiba ngomong sama saya, itu ya istrimu lagi ngomong apa itu, mungkin cari kamu mau ngomong. Oh iya, saya deketin loh, saya katakan, oh enggak, dia itu menyanyi, ya, karena saya tahu lagu yang dinyanyikan, ya, kalau memang ada persekutuan doa di keluarganya, selalu mereka suka nyanyi lagu itu, dari Mazmur 23, ya, saya sendiri enggak fasih berbahasa Mandarin, tapi saya bisa lagu itu dalam bahasa Mandarin, walaupun sekarang cuma ingat 1-2 kalimat ya. Dia nyanyikan begini, Yehovah是我的牧者，我必不致缺乏. Nah, itu sampai sana aja saya ingatnya ya. Yang lainnya mungkin harus belajar lagi untuk ingat lagu itu. Tapi dia tidak keluarkan suara, hanya seperti orang namanya geremeng orang Jawa ya. Tapi begitu saya dengar saya tahu, oh dia menyanyi ya. Karena apa saudara, memang musik sekali lagi bisa menjadi doa. Tuhan, Engkau gembalaku, lindungi aku, jaga aku. Aku akan menjalani operasi. Biarlah Engkau yang menolong aku melewati lembah bayang maut, ketakutan dan sebagainya, dan Engkau menyertai dengan gadamu, dengan perlindunganmu dan sebagainya. Di tengah situasi yang begitu sulit, ya, orang bisa berdoa dengan pujian. Dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, ya, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, kita diminta dengan nyanyian, pujian, dan sebagainya, menaikkan syukur kita kepada Allah, menaikkan doa syukur kita kepada Allah, oleh karena kasih dan kesetiaannya. Jadi saudara, melalui nyanyian musik yang Tuhan anugerahkan, kita bisa belajar untuk berdoa kepada Allah. Nah saudara, saya ingat satu lagu yang saya paling suka juga, dan seringkali saya juga di tengah pergumulan, di tengah situasi sulit, yang tidak tenang dan sebagainya, saya sering menyanyikan lagu ini. Ya, lagu ini ada di PPR kita. Dulu saya ingat nomornya, sekarang saya lupa nomor berapa. Nomor 200, lupa saya, 164. Mungkin 164, PPR 164 ya, baru ingat sekarang. Ya, tapi saya sering nyanyikan apa? Chordnya saja ya. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah rahmatmu. Ya, sebuah doa atau sebuah pujian yang ditulis oleh Fanny J. Crosby. Ya, dalam arti Fanny J. Crosby adalah seorang penyair atau pengarang lagu yang buta. Tapi di tengah kebutaannya dia tahu bahwa Yesus akan datang untuk menghampiri dia, mendengar apa yang dia doakan. Dan lagu ini sangat senang sekali saudara. Seringkali saya dalam hati menyanyi, Yesus, Yesus dengar doaku. Ya, saat saya mungkin bergumul, saat saya ya dalam keadaan tidak sehat, saya berdoa, Tuhan tolong saya dan sebagainya, dan saya tutup dengan lagu ini, Yesus, Yesus dengar doaku. Jadi melalui pujian kita bisa berdoa. Ketiga dan terakhir, musik ya kadang-kadang bisa menjadi salah satu obat ya, bagi apa? Hati yang susah dan bagi kebutuhan jiwa kita. Musik adalah obat bagi apa? Kesusahan dan juga bagi kebutuhan kita. Nah saudara, ini kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 16
ayat yang ke-23, saya bacakan demikian bunyinya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, roh jahat itu undur daripadanya. Ya, memang orang mendebatkan ini roh dari Allah yang kemudian dibawanya dikatakan roh jahat. Masa Allah ini mengutus roh jahat dan sebagainya. Tapi beberapa ahli mengatakan bahwa oleh karena Saul memberontak kepada Allah, maka Allah ya mengizinkan roh ya jahat ya evil spirit mengganggu Saul. Ya, oleh karena apa? Oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran yang dia buat. Tapi pada saat dia mulai ya dalam mungkin rasa takut, tegang dan sebagainya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Daud yang setia mendampingi dia memainkan kecapi, ya, memainkan kecapi lagu pujian kepada Allah. Sehingga dikatakan pada saat mendengar suara kecapi yang dimainkan oleh Daud, Saul menjadi tenang, damai, sukacita, dan roh jahat yang mengganggu dia yang diizinkan Allah sebagai sebuah penghakiman atau hukuman terhadap dia bisa lalu daripadanya. Jadi saudara, memang musik bisa menjadi obat, nyanyian bisa menjadi obat. Seperti tadi saya katakan, pada saat orang galau, takut karena akan menghadapi operasi, bukan lalu operasinya bisa lancar, bisa apa, tapi paling tidak dia bisa disiapkan hatinya untuk berserah percaya menghadapi ketakutan itu melalui musik. Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, ya, tentunya hati yang gembira bisa diwujudkan, dinyatakan juga melalui nyanyian, melalui puji-pujian. Orang biasanya dalam kondisi senang, susah dan sebagainya bisa menyanyi, memuji Allah dan sebagainya. Dan dikatakan itu akan menjadi apa? Menjadi obat yang manjur, yang akan apa? Boleh dikatakan menegakkan kita kembali. Tapi saudara, kalau kita semangat, kita patah, kita putus asa, kita tidak punya semangat lagi, kita kecewa, ya, maka akan sulit sekali kita bergerak maju, ditolong untuk bisa berpikir positif. Tapi sekali lagi, melalui nyanyian, melalui pujian, melalui bagaimana kita menyadari anugerah Allah yang besar buat kita, dan kita wujudkan itu melalui musik, melalui nyanyian, maka dikatakan ya itu akan bisa menjadi obat yang sedikit meredakan kecemasan kita, seperti tadi dikatakan, yang sedikit memberikan dorongan kepada kita untuk kita percaya kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan berserah kepada Allah. Saudara, karena itu musik adalah hadiah dari Tuhan. Musik adalah anugerah Allah. Mari saudara, kalau dunia memakai musik hanya untuk kepentingan mereka, hanya untuk keuntungan mereka, mari kita sebagai orang Kristen, kita pakai musik pujian untuk sungguh-sungguh memuliakan Allah, dan melalui musik dan pujian ini kita menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga orang lain dikuatkan, diberkati melaluinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami belajar bahwa musik adalah anugerah Tuhan yang harus kami jaga, kami pelihara, bahkan kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih Tuhan, karena melalui musik kami dapat memuji Engkau, kami dapat berdoa kepada-Mu, bahkan kami dapat memperoleh kekuatan yang baru, penghiburan, pertolongan di tengah-tengah segala kesesakan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau tolong kami boleh sungguh-sungguh menghargai anugerah Allah, dan terus kami pelihara, bahkan melaluinya kami boleh memuliakan Engkau senantiasa. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puji nama Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan saatnya kita memberikan persembahan dan kita bawa persembahan ini semuanya di hadapan Tuhan dengan kita bersama-sama doa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami dan saat ini kami memberikan persembahan yang datangnya daripada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati jemaat-Mu semuanya Tuhan, gereja-Mu tempat ini. Dan sekali lagi Tuhan, kami bawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Biarlah segala sesuatunya boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus memberikan hikmat atas majelis juga semua hamba-hamba Tuhan. Untuk boleh mengurus semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Dan saat ini kita mau berdoa untuk doa syafaat, kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat GKT dan kita juga berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh, sakit, juga untuk penanganan COVID. Sekali lagi kita bersama-sama berdoa naikkan doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Engkau dengan keberadaan gereja-Mu GKT tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, bahkan Engkau yang senantiasa menyertai Tuhan setiap jemaat-Mu sehingga kami semua boleh terus kuat di dalam Tuhan, kami boleh terus bersama-sama melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan hikmat atas majelis hamba-hamba Tuhan, tempat ini yang Tuhan percayakan untuk melayani, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, sukacita yang daripada Engkau. Engkau memberkati keluarga dari hamba-hamba-Mu, juga keluarga dari majelis Tuhan, semuanya Tuhan. Engkau memberkati baik di dalam pelayanan mereka, Tuhan yang senantiasa memberkati juga untuk jemaat-Mu semuanya Tuhan. Baik saat ini mungkin dalam pergumulan, baik di dalam ekonomi maupun yang lemah tubuh Tuhan. Kami percaya Engkau-lah sumber segalanya, Engkau yang sanggup memberkati, Engkau yang sanggup memberikan kesembuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan buat setiap kami. Untuk kami boleh tetap setia kepada Engkau, untuk kami boleh senantiasa tetap percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, Kau peliharakan jemaat-Mu, keluarga semuanya Tuhan. Engkau peliharakan, Engkau memberkati baik di dalam pekerjaan, keluarga, semua hubungan di dalam keluarga Tuhan. Engkau yang memberkati. Biarlah kasih-Mu terus mengikat setiap keluarga dari jemaat-Mu Tuhan, untuk boleh bersama-sama terus bergandengan tangan untuk setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, juga saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, jika saat ini bangsa kami juga seluruh dunia mengalami pandemi, kami percaya Tuhan semua seizin Tuhan. Yang satu kami juga percaya Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Engkau berkati bangsa kami, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerjakan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau memberkati setiap tim medis, dokter semuanya Tuhan. Engkau yang terus memberikan kekuatan, Engkau yang senantiasa melindungi setiap mereka Tuhan. Engkau yang memberkati kesehatan mereka, di mana mereka berjuang Tuhan untuk masalah pandemi ini boleh selesai. Dan kami percaya semuanya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Dan satu kami percaya Tuhan, di balik semuanya Engkau punya rencana yang indah, khususnya bagi bangsa kami Indonesia, untuk bangsa kami terus menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan, sekali lagi Kau berkati bangsa kami, Engkau melindungi, Engkau yang senantiasa memulihkan bangsa kami, untuk bangsa kami menjadi bangsa yang cinta akan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami kepada Engkau, di mana kami percaya Engkau-lah satu-satunya sumber pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan sebentar kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom jemaat, bersama saya lagi di dalam Blessing News. Pada kesempatan ini kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Cornelius A. Setiawan. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat untuk setiap persembahan yang sudah jemaat berikan. Baik itu persembahan kolektor, baik itu syukur, baik itu juga diakonia maupun juga perpuluhan. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati Bapak Ibu sekalian
terlebih di tengah-tengah kondisi seperti ini, biarlah Tuhan nyatakan pemeliharaan di dalam kehidupan setiap kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti biasa setiap hari Rabu kita bersama-sama persekutuan doa. Rabu ini persekutuan doa akan diadakan pada tanggal 9 September 2020 pada pukul 7 malam. Biarlah setiap kita memiliki kerinduan yang sama untuk bersekutu, untuk berdoa dan memuliakan Tuhan. Dan berkat kesaksian maupun firman Tuhan dapat meneguhkan dan menguatkan setiap kita, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk bergabung di dalam persekutuan doa pada tanggal 9 September pukul 7 malam. Ditunggu kehadirannya. Birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun untuk saudari kita Ivana Aime pada tanggal 1 September dan untuk Bapak Kusnan pada tanggal 4 September. Kiranya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk saudari kita Aime maupun untuk Bapak Kusnan. Tuhan terima kasih kalau pada tanggal 1 September Tuhan tambahkan usia 1 tahun untuk saudari kita Aime. Demikian juga pada tanggal 4 September untuk Bapak Kusnan. Kami berdoa menyerahkan kedua anakmu di dalam tangan Tuhan. Teguhkan iman mereka, biar mereka boleh setia di dalam mengikut Tuhan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pakai mereka dengan luar biasa. Berkati untuk studi ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan tuntun. Biar Tuhan merencanakan yang indah di dalam kehidupannya. Berkati juga untuk keluarganya. Berkati juga untuk Pak Kusnan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati dalam usaha dan pekerjaannya. Berkati kesehatannya. Berkati keluarganya. Kami juga menyerahkan di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami sungguh-sungguh menyerahkan kedua saudara-saudari kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ke depan Tuhan terus memimpin mereka dan terus memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat ulang tahun untuk saudari Aime dan selamat ulang tahun untuk Pak Kusnan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu setiap pukul 9 malam saya ingatkan kembali kita dapat bergabung di dalam doa bersama. Biarlah kita dapat bersatu untuk berdoa bagi gereja kita dan juga bagi bangsa negara kita dan juga bagi kota Surabaya. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap perhatian kita. Biarlah blessing news ini dapat memberkati setiap kita dan juga dapat menjadi perhatian bagi kita semua. Amin. Gereja. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan mengambil saat teduh
ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.